nggak setia ibadah. Amin. Ya. Nah, kata ibadah di dalam Ibrani pasal yang ke-10 tadi, saudara, ayat 25, itu saya lihat dalam terjemahan aslinya itu episunagog. Sinagog. Dari situ mungkin kata sinagog muncul, ya. Sinagog itu apa sih? Kalau orang Batak, gog itu penuh kan, ya. Itu gog, penuh. Bukan itu maksud saya. Sinagog berarti berbicara sebuah tempat, yaitu pertemuan di mana sebuah tempat di mana orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu berkumpul bersama-sama di situ. Kata ibadah yang ditekankan di sini, Tuhan mau saudara sering-sering berkumpul bersama-sama di sebuah tempat. Bisa tentu dalam jumlah besar, bisa dalam jumlah kecil, saudara. Tapi Pak, kita kan nggak bisa rame-rame Pak. Oke, sekarang nggak usah rame-rame dulu. Kelompok-kelompok kecil, bisa di rumah, bisa di gereja. Kata ibadah artinya tempat di mana, di sini kata episinagoge ini orang-orang percaya berkumpul bersama-sama. Kumpul bersama-sama. Ngapain di sinagog itu orang percaya itu berkumpul? Bersama-sama ngapain? Memuji, menyembah Tuhan. Amen. Katakan amin. Amen. Kita perlu memuji, menyembah Tuhan bersama-sama. Tapi kan boleh sendiri Pak, betul. Tapi Tuhan mau kita kumpul sama-sama memuji, menyembah Tuhan. Beribadah, memuji, menyembah Tuhan seperti sekarang ini. Berarti kita perlu bayar harga untuk datang kebaktian. Kita perlu bayar harga untuk bangun lebih awal. Walaupun ini hari libur, kita perlu datang lebih awal. Ada harga yang kita bayar untuk datang, meninggalkan sebentar aktivitas di rumah kita, tugas-tugas yang harian yang kita kerjakan, ataupun kesenangan-kesenangan kita. Kalau kita ingin pergi kemana-mana, kita singkirkan dulu sebentar, kita sisihkan sebentar, kita pergi untuk berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan, di sinagog, di gereja. Hari ini kita berkumpul di gereja Tuhan namanya GBI Bet Rapa pada hari Minggu, dan kita bisa berkumpul bersama-sama di rumah di mana kita tetapkan sebuah tempat untuk kita cell group berdoa, memuji, menyembah Tuhan bersama-sama di situ. Katakan amin. Amin. Ibadah yang kedua, pengertian yang saya dapatkan saudara, kita gak cuma berkumpul bersama menyembah Tuhan, tetapi yang kedua, Ibrani 10 ayat 25, boleh ayat 19 kita lihat sebentar Alkitab kita. Ibrani 10 ayat yang ke-19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Yang kedua, kita jangan cuma ibadah, kumpul sama-sama, nyanyi-nyanyi, nyembah Tuhan. Tetapi yang kedua, yang paling penting adalah saudara dan saya harus mengalami perjumpaan Tuhan waktu saudara beribadah di tempat ini. Amin. Amin. Bukan hanya sekedar nyanyi dengan mengikuti song list yang ada. Tetapi yang kedua, dalam peribadahan itu kita bersama-sama menyembah Tuhan, tetapi setiap saudara harus mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan, encounter dengan Tuhan. Kita ngalami Tuhan, artinya mengalami hadiratnya, masuk hadiratnya, dijamah oleh Tuhan. Itu penting dalam ibadah. Kalau enggak, kita sama aja seperti yang kitab Yesaya 29 ayat 13 berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan mulut dan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Tuhan mau kalau kita ibadah bersama-sama, setiap kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amen. Yang mengerti katakan amin. Amen. Salah satu pengalaman perjumpaan dengan Tuhan, kita mengalami hadiratnya, kita dijamah. Lalu kadang-kadang kita bisa menangis. Lalu kadang-kadang kita bisa mengalami sukacita. Kita bergembira di hadirat Allah.
Kita mengalami kelegaan, kita mengalami jamahan Tuhan. Amen. Itu namanya kita mengalami hadirat Tuhan. Amin. 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 Jangan sampai saudara ikut kebaktian dari awal sampai akhir. Saudara. Dari awal sampai akhir, saudara. Saya pikir itu perlu dipertanyakan. Amin. Amin. Jangan sampai saudara datang ke gereja enak banget. Saya sungguh merasakan hadirat di sini. Hadirat ngantuk aslinya gitu, saudara. Karena AC-nya dingin, di kamar saya panas, gak ada AC. Di gereja enak dingin, ada AC. Akhirnya saudara tidur di rumah Tuhan. Bilang kiri kanan, itu bukan saya. Itu bukan saya. Sebelumnya. Ya. Nah, baik. Hari ini saya mau berbagi kepada saudara, mengapa saudara nggak boleh meninggalkan pertemuan ibadah? Mengapa kita harus berkumpul bersama-sama beribadah? Bukan nggak boleh sendiri, boleh. Tapi Tuhan mau kita berkumpul bersama-sama, memuji, menyembah Tuhan, mengalami hadirat Tuhan. Yang pertama saudara, coba kita kembali kepada Ibrani pasal 10 ayat 25 dikatakan, marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Justru hari-hari ini Tuhan mau datang, kedatangannya semakin dekat. Harusnya kita ibadah dengan Tuhan itu harus semakin giat, bukan dikurangin. Amin. Coba kita periksa diri kita makin merosot nggak semangat kita ibadah, disiplin kita kepada Tuhan ibadah, makin berkurang atau makin rajin, atau makin giat, makin semangat, atau makin kendor? Saudara coba periksa hati saudara, coba periksa hidup saudara. Ya, nggak usah bilang kiri kanan, kayaknya dia kurang, sana kurang. Enggak, kita. Amin. Ya. Nah, yang pertama, mengapa saudara dan saya perlu beribadah bersama-sama? Jangan meninggalkan peribadahan, karena dalam ibadah itu ada kuasa. Katakan ada kuasa. Amen. Matius 18 ayat 20. Memang konteksnya ini adalah bicara tentang doa. Ya, Matius 18 ayat 20. Ya, yang pertama saudara, kita lihat Matius 18 ayat 23 ya. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Alkitab katakan, kenapa kita jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang? Karena dalam ibadah itu dikatakan kalau 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, Tuhan katakan aku ada di tengah-tengah mereka, aku hadir di tengah-tengah mereka. Bukan karena Mazmur 22 ayat 4 katakan Tuhan bertahta di atas puji-pujian Israel. Siapa Israel? Ya saudara dan saya. Memang Israel secara fisik itu di Timur Tengah, tapi Israel yang telah ditebus, yang diangkat dari gelap kepada terang yang ajaib, yaitu saudara Israel secara rohani. Maka kenapa kita perlu berkumpul, beribadah